Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, yaitu di sini kami akan menjelaskan tentang laporan akhir tugas UX kami, yaitu tentang aplikasi jual beli barang bekas yang bernama Tripkui. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Mai Chandra STMT, dengan anggota kelompok yang pertama ada Gilang Ramadan, yang kedua ada Habibul Fauzan, yang ketiga ada Lugas Fasyola, yang keempat ada Mela Armina, dan yang kelima yaitu Muhammad Edriansyah. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita masuk ke dalam user experience element. Untuk user experience element yang pertama itu yaitu ada strategi. Untuk strategi sendiri, untuk di bagian backgroundnya. Untuk bagian backgroundnya itu adalah aplikasi Thriftku ini didasarkan pada kebutuhan pasar akan barang bekas yang terjangkau dan juga sesuai dengan kebutuhan para penghuni kos-kosan. Untuk user targetnya yaitu aplikasi Thriftku ini ditujukan untuk mahasiswa dan juga pekerja muda yang tinggal di kos-kosan. Selain itu juga uh, mereka yang ingin mencari barang bekas dan juga dengan harga yang terjangkau juga sesuai dengan anggaran mereka. Sehingga pengguna aplikasi ini bisa untuk mencari kategori barang seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, gadget, buku, dan juga furnitur-furnitur yang cocok untuk di kos-kosan mereka. Lalu yang ketiga, uh, untuk di bagian strategi itu pertama ada user need, yang ketiga itu ada user need. Di user need ini adalah pengguna aplikasi Thriftku ini memiliki kebutuhan untuk membeli barang bekas dengan harga terjangkau yang sesuai dengan anggaran mereka. Lalu yang terakhir yaitu aplikasi Goal. Aplikasi Goal sendiri untuk aplikasi Thriftku bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjual dan membeli barang bekas dengan cepat dan juga efisien. Lalu untuk bagian skop sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gilang Ramadan. Pada Gilang Ramadan dipersilakan. Untuk di bagian scope ini terdiri dari yang pertama itu ada functional specification yang terdiri dari login, yaitu dengan spesifikasi pengguna dapat membuat akun dengan menjadikan informasi seperti nama, NIM, nomor telepon, dan alamat serta tempat tinggal, dan akun akan diverifikasi melalui SMS. Lalu ada penamaan barang bekas. Dengan spesifikasi, pengguna dapat mengunggah foto dan deskripsi barang bekas yang ingin dijual. Nah, deskripsinya ini sendiri harus berupa informasi seperti nama barang, kondisi barang, harga, serta lokasi dari penjual. Terus ada pencarian dan penjelajahan barang. Nah, untuk pencarian dan penjelajahan barang ini sendiri, eh, pengguna itu dapat mencari barang bekas berdasarkan kategori serta harga. Dan selanjutnya ada proses pembelian dan negosiasi. Itu pengguna akan menghubungi penjual untuk melakukan pembelian serta negosiasi di fitur chat. Nah, untuk notifikasi dan riwayatan transaksi, pengguna itu menerima notifikasi tentang pesan masuk, tawaran baru, konfirmasi pembayaran, atau perubahan status transaksi. Untuk penilaian dan ulasan, pengguna memberikan penilaian dan ulasan terhadap penjual serta barang yang telah dibeli. Dan fitur keamanannya, pengguna akan dijamin untuk ke privasi data yang akan dijaga oleh aplikasi seperti verifikasi identitas atau sistem reputasi penjual. Nah, untuk pengelolaan profil, pengguna dapat mengelola profil mereka termasuk informasi kontak, preferensi notifikasi, serta riwayat transaksi. Nah, selanjutnya ada scope requirement yang terdiri dari kategori barang bekas, yaitu daftar barang-barang yang relevan dengan calon pembeli. Lalu deskripsi barang bekas, yaitu penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan terperinci tentang barang-barang yang akan dijual. Dan foto barang bekas. Nah, di sini penjual harus mengunggah foto berkualitas yang mewakili barang bekas dan memungkinkan pengguna atau pembeli untuk dan aplikasi ini juga memungkinkan penjual untuk mengunggah beberapa foto sekaligus agar calon pembeli dapat melihat dari beberapa sudut pandang. Lalu ada harga barang bekas. Harga barang yang diinginkan untuk barang bekas, pengguna penjual bisa memberikan harga
yang diinginkan untuk barang bekas yang akan mereka jual. Lalu ada informasi kontak. Pengguna harus memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi oleh pembeli potensial, seperti nomor telepon, alamat email, atau akun media sosial. Lalu lokasi pengambilan barang. Pengguna harus mencantumkan lokasi atau alamat yang tempat barang akan diambil. Nah, selanjutnya syarat dan ketentuan. Aplikasi harus menyediakan syarat dan ketentuan pengguna yang jelas dan mudah diakses. Syarat dan ketentuan harus mencakup aspek seperti tanggung jawab pengguna, kebijakan pengembalian barang, kebijakan pembayaran, serta hak cipta. Lalu ada informasi pengiriman. Nah, jika pengiriman barang ditawarkan sebagai opsi, pengguna harus memberikan informasi terkait seperti biaya pengiriman, area pengiriman, atau metode pengiriman yang tersedia. Lalu yang terakhir ada reputasi dan penilaian. Jika ada sistem reputasi atau penilaian, aplikasi harus menampilkan penilaian dan ulasan pengguna terhadap penjual dan barang yang telah dibeli sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Habibul Fauzan. Habibul Kepada Habib Fauzan. Fauzan dipersilakan. Selanjutnya itu ada struktur. Di dalam struktur ada dua elemen. Yang pertama information structure dan yang kedua user flow. Di information structure dalam UX itu mengacu pada cara informasi disusun, diorganisir, dan dipresentasikan kepada pengguna dalam sebuah produk atau layanan. Tujuan dari information structure ini untuk menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, teratur, dan terstruktur sehingga pengguna dapat dengan cepat menavigasi, mencari, dan memahami konten yang relevan. Yang kedua itu ada user flow. User flow adalah representasi visual dari langkah-langkah atau urutan tindakan yang diambil oleh pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Tujuan dari user flow ini adalah untuk memahami perjalanan pengguna dan memastikan bahwa pengalaman pengguna yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Next. Oke, selanjutnya tahap berikutnya adalah tahap wireframe. Nah, di tahap ini yaitu melanjutkan proses struktur plan, yaitu membuat desain untuk penyajian informasi agar mudah dipahami oleh pengguna. Pada tahap ini akan disajikan dalam bentuk low fidelity. Nah, seperti yang dilihat pada halaman space ini, dia akan cuma menampilkan kotak kayak gini aja. Selanjutnya di sini ada sign up, sign in, sign up, beranda, produk, dan next. Kemudian di sini juga ada toko saya, akun saya. Nah, akun saya ini didapat dari menu dari navbar. Kemudian ada bagaimana tampilan produknya, kemudian bagaimana tampilan untuk pembeli mengechat para penjualnya. Baiklah, selanjutnya surface. Pada tahap surface plan dilakukan perancangan tipografi, color, navigation, dan komponen seperti button dan cards yang mengacu pada Google Material Design. Pada bagian ini akan menghasilkan high fidelity, yaitu color palette-nya ada warna hitam, biru tua, biru muda, dan biru terang. Selanjutnya ada font. Pada font ini, keputusan penggunaan font pada sistem haruslah dipertimbangkan dengan hati-hati, mengikuti pedoman desain dan kebutuhan spesifik dari sistem tersebut. Lalu Poppins menjadi pilihan yang baik karena konsistensi desain, keterbacaan yang baik, fleksibilitas, desain modern, dan dukungan bahasa yang luas. Pada visual design, ini adalah hasil desain high fidelity. Yang pertama itu ada halaman splash, yang selanjutnya ada halaman daftar, halaman verifikasi, dan halaman masuk. Next. Selanjutnya ada halaman beranda, halaman produk, halaman chat produk,
halaman penjualan barang, halaman upload gambar, halaman bisnis, dan halaman akun saya. Next. Nah, pada halaman akun saya ini terdapat 3 menu, yaitu halaman profil dan halaman toko saya. Di mana di profil ini kita dapat mengedit, dan pada halaman toko saya kita dapat menghapus produk. Berikut ini adalah tampilan visualnya. Next. Bagian yang kedua itu design thinking. Untuk design thinking sendiri, yang pertama yaitu bagian advertise yang akan dijelaskan oleh Habibul Fauzan. Pada Habibul Fauzan dipersilakan. Yang pertama itu empathize. Fokus empathize itu pada mencari informasi dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh pengguna. Tujuannya itu agar dapat berempati kepada pengguna sehingga dapat berada di posisi dan cara pandang yang sama dengan pengguna. Tahap ini kami lakukan dengan cara wawancara kepada calon pengguna, yaitu para mahasiswa yang berkuliah di UIN Suskaryau. Lalu informasi yang kami kumpulkan berupa kebiasaan, kebutuhan, keinginan, dan perilaku dari pengguna terhadap pendataan yang dilakukan. Next. Dari hasil kesimpulan wawancara, terdapat beberapa hipotesis yang kami dapat. Yang pertama itu, 1 dari 2 narasumber yang tinggal di rumah tertarik untuk melakukan penjualan di sistem jual beli barang bekas. Yang kedua, 1 dari 2 narasumber yang tinggal di rumah tertarik untuk melakukan pembelian di sistem jual beli barang bekas. Yang ketiga, 3 dari 4 narasumber yang ngekos tertarik ingin melakukan jual atau beli pada sistem. Selanjutnya, 2 dari 6 narasumber hanya tertarik untuk melakukan pembelian saja, karena barang bekas yang ia pakai akan dihibahkan ke temannya. Yang terakhir itu 5 dari 6 narasumber tidak mengetahui adanya marketplace jual beli barang bekas. Berikut adalah beberapa hasil dari user personanya. Yang pertama itu ada Rido, dia semester 8 dari Hukum Keluarga UIN Suskaryau. Umurnya 22 tahun, rumahnya di Kubang. Ia memiliki masalah kendala di jarak ketika COD di marketplace Facebook, karena ketika membeli di FB yang jaraknya jauh, maka ongkos kirim akan ditanggung oleh Rido. Baiklah, tahapan selanjutnya itu bagian define yang akan dijelaskan oleh Gilang Ramadan. Kepada Gilang Ramadan dipersilakan. Nah, untuk define ini sendiri itu merupakan tahap kedua dari design thinking. Ini adalah tahap pengumpulan apa saja informasi yang didapatkan dari proses empatis, kemudian dianalisis dan digabungkan untuk menentukan apa saja masalah yang akan diidentifikasikan. Dari analisis tersebut, kemudian akan ditemukan masalah inti yang akan menjadi tujuan utama dari dibuatnya aplikasi jual beli barang bekas. Nah, untuk defense-nya sendiri, yang pertama itu terdiri dari pain point. Pain point itu untuk pain point dari aplikasi ini sendiri. Yang pertama, adanya rasa penyesalan membeli barang baru untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan kos. Lalu adanya sedikitnya informasi mengenai penjualan dan pembelian barang bekas, dan mengalami kesulitan untuk membawa semua barang bekas di kos pada saat sudah tamat kuliah dan ingin pulang ke kampung halaman. Nah, selanjutnya ada how make we. How make we ini merumuskan pertanyaan atau tantangan yang dapat membimbing proses generasi generasi ide. Nah, untuk HMW-nya sendiri, yang pertama itu bagaimana caranya memberikan kemudahan komunikasi antara penjual dan pembeli.
Lalu bagaimana caranya agar menjadikan aplikasi jual beli ini menjadi aman, dan bagaimana caranya untuk meminimalisirkan penipuan foto produk dari para penjual. Selanjutnya ada affinity mapping. Itu adalah teknik pengorganisasian dan pengelompokan ide, informasi atau insight yang diperoleh selama tahap penelitian. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi pola, tema, atau keterkaitan antara berbagai elemen. Nah, untuk affinity mappingnya sendiri, untuk di user experience, yang pertama adalah rekomendasi produk yang akan ditampilkan ke halaman beranda berdasarkan ketertarikan user. Lalu fitur pencarian yang kuat memungkinkan pengguna untuk menemukan produk yang mereka cari dengan cepat dan akurat. Hal ini dapat mencakup filter dan kategori yang jelas, serta hasil pencarian yang relevan dan terorganisir. Lalu notifikasi yang relevan dan tepat waktu dapat membantu pengguna dapat terhubung dengan transaksi dan aktivitas penting di dalam aplikasi. Sedangkan untuk user interface-nya sendiri, yang pertama menggunakan desain minimalis dengan fokus pada elemen penting dan tampilan user yang friendly. Terakhir ada prioritization map. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk membantu tim desain memprioritaskan ide atau fitur berdasarkan tingkat kepentingan atau dampak yang diharapkan. Nah, untuk prioritization map-nya sendiri, untuk high priority itu terdiri dari memberikan notifikasi untuk barang yang baru diupload, menambahkan fitur untuk high priority dan high visibility itu terdiri dari memberikan notifikasi barang yang baru diupload, menambahkan fitur tawar-menawar, memberikan wishlistnya untuk barang yang tidak ingin segera dibeli. Untuk high priority tetapi low visibility itu memberikan rekomendasi barang sesuai kebutuhan. Lalu untuk low priority tetapi high visibility itu memberikan filter lama pemakaian barang, memberikan pilihan estimasi produk pada etalase kepada penjual, serta memberikan info lokasi dan waktu hasil foto barang yang diambil gambarnya. Selanjutnya untuk di bagian IDEAT akan dijelaskan oleh Erdiansyah. Baik, IDEAT pada tahap ini adalah berusaha untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide baru dan inovatif untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Next. Nah, pada tahap IDEAT ini kita mengembangkan ide. Yang pertama itu user analysis, di mana user analysis ini membantu tim pengembang untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan tujuan pengguna, serta merancang pengalaman pengguna yang optimal. Ini adalah beberapa contoh user task dalam konteks aplikasi jual beli barang bekas. Yang pertama ada pencarian produk, di mana pencarian produk ini pengguna dapat mencari produk yang mereka minati berdasarkan kategori, harga, lokasi, atau kata kunci. Selanjutnya ada detail produk, di mana di sini kita menemukan produk yang menarik, pengguna melihat detail produk termasuk deskripsi, kondisi barang, gambar, dan informasi. Selanjutnya ada melakukan kontak transaksi pembelian, menyimpan mengelola favorit, memberikan ulasan dan rating. Next. Yang kedua itu ada task analysis. Task analysis ini adalah metode yang digunakan dalam design thinking untuk memahami tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan oleh pengguna. Berikut ini adalah contoh task analysis untuk aplikasi jual beli barang bekas. Yang pertama itu ada task mencari produk, di mana pada task ini pengguna membuka aplikasi Tripskuy, memilih kategori produk yang diinginkan, memasukkan kata kunci pencarian, menelusuri hasil pencarian, dan melihat detail produk yang menarik. Selanjutnya ada task melihat detail produk, task kontak dengan penjual, task menyimpan dan mengelola favorit, memberikan ulasan dan rating, dan task mengelola profil dan akun. Next. Berikut ini adalah user flow dari aplikasi jual beli barang bekas. Yang pertama kita mulai dengan menampilkan splash screen. Selanjutnya kita masuk dan melakukan login. Pada login ini kita terbagi dua, itu ada daftar dan halaman beranda. Jika berhasil,
login, maka akan tampil halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini terdiri dari beberapa fitur. Di antaranya itu ada fitur belanja, chat, jual, wishlist, dan akun saya. Next. Oke, pada tahapan desain prototipe ini kami menggunakan Figma dan kami sudah menyajikannya dalam bentuk video. Nah, mari kita lihat. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada bagian prototipe. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 3, yaitu tentang pembuatan aplikasi Thriftboy atau barang bekas, jual beli barang bekas kos. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.